Selamat pagi, selamat datang di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Karena beberapa hari ini cuaca di Slovenia itu sangat-sangat tidak stabil ya. Kemarin minggu lalu panas dan minggu ini itu hujan, gerimis, mendung, kelabu teman-teman. Dan bapak suami beberapa hari ini memang harus beristirahat di rumah karena masa pemulihan teman-teman, habis operasi kecil di bagian sini, tapi puji Tuhan tidak ada masalah yang serius ya teman-teman, cuma ada benjolan yang tiba-tiba dia tuh membesar teman-teman, tapi bukan yang gimana-gimana dan sudah diatasi juga oleh dokter. Dan ya, terima kasih banyak doa-doanya teman-teman. Aku kembali lagi ke dapur karena hari ini aku mau bikin sarapan yang sangat-sangat simple tapi spesial buat aku teman-teman, karena aku mau bikin sarapan pakai Indomie. Tapi kali ini Indomie spesial karena aku mau pakai asparagus ya. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih rasa dari asparagus itu, so mari kita bikin dan panen di kebun karena masih ada beberapa asparagus yang bisa diambil. So, let's go. Ini kita punya tempat cuci tangan baru teman-teman. Sangat-sangat estetik sekali. Ya kan? Kayak kuno banget. Ini mertua kemarin yang pasang. Keren, 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 keren. Kita ambil dua. Besar sekali. Penuh. Halo teman-teman. Asparagus kita. Sebelah sana. Aku sudah panen beberapa teman-teman. Asparagus masih tersisa ya, sama daun salad, apa namanya, sayur salad. Meong. Ini Meong ikut kemana-mana kau. Hari ini mendung tapi tidak hujan ya. Beberapa hari ini di Slovenia mendung. Ini kita punya kentang. Lihatlah, sama mertua ditaruh di sini kentangnya. Tapi tumbuh.
Ternyata depan sini ada ini teman-teman, wild strawberry, lihat tuh. Sudah mulai tumbuh. Tuh juga. Bentar lagi nih. Bentar lagi kita panen wild strawberry. Dobro jutro, Mačka. Malu-malu. Iya ya, iya ya. Iya ya Meo. Sana lo makan sama saudaramu. Sama saudaramu lo makan lo. Nggak mau dia. Dasar kucing.
kali ini pakai Indomie yang sayur ya, yang vegetables. Ada macam-macam, ada yang ayam, sapi kalau nggak salah. Tapi aku masih ada dua yang ini. Indomie ini dan Indomie goreng aku juga punya. Ini dari mana ya? Dia produksinya di mana ini, teman-teman? I don't know. Serbia biasanya, dari Serbia biasanya. Itu bahasanya kayak bahasa Rusia, Serbia ya kan? Ukraine gitu. So, mari kita masak. Dalamnya seperti biasa ada bumbu cabai dan bumbu saus ini. Sama ada, oh ternyata ada ini juga ya, apa namanya nih, sos ini, sos basah. Makan siang kita hari ini teman-teman, ini spesial sekali. Kalian bisa lihat dalamnya. Oh, look at that teman-teman. Ini adalah paha bebong. Tuh, ini udah dikasih bumbu-bumbu sama mertua ya, udah dikasih ada wortel, ada paprika dan segala macem. Nanti ini tinggal di bake atau dipanggang gitu ya. Ini pasti endul sekali. Aromanya aja udah enak, ini belum dimasak. Tuh. Endul udah mendidih. Aku mau pakai kuahnya dikit aja. Bagaimana teman-teman lihat? Adalah teman-teman, Indomie asparagus. Karena di luar cuacanya juga mendukung ya, cuacanya itu lagi mendung, jadi aku pengen tuh yang panas-panas, yang pedas-pedas. So mari kita makan. Mari kita makan teman-teman. Ini kalian nggak kelihatan dalamnya ya, tapi ini enak sekali pasti ini. Tidak sabar. Mari kita lahap. Aku mau review seperti apa sih rasa asparagus. Buat yang penasaran, asparagus itu seperti apa sih rasanya? Tuh, ini aku potong kecil-kecil. Teksturnya ya, itu kayak labu siem. Kalian tahu labu siem, labu Jawa itu ya. Tapi dia tuh nggak ada rasanya, tuh kayak rasa sayur gitu teman-teman, hambar gitu. Tapi ada sedikit rasa manis. Ya, kayak labu siem, labu Jawa tuh. Kalau yang ujungnya, ini batangnya ya. Kalau batangnya ini, dia tuh ada, karena dia kulitnya agak keras, jadi ada kayak rasa-rasa pahit. Tapi pertama kali teman-teman aku makan Indomie pakai asparagus. Lihatlah, aku pakai bon cabai juga biar lebih
Indomie atau mie instan gini, aku selalu pakai bumbunya separuh, nggak aku semuain, tapi aku nanti tambahin garam sendiri. Asparagusnya teman-teman, yang ini lembut, yang ujung-ujungnya yang hijau ini lembut. Yang bongkolnya ini yang agak, harusnya dia masaknya lebih lama, karena dia tuh ada kulitnya tuh agak keras dan agak pahit. Pahitnya tuh rasanya sama kayak timun. Kalian tahu timun yang ujungnya tuh biasanya kan ada pahit-pahitnya gitu ya, tuh hampir sama teman-teman. Jangan khawatir ya, makan Indomie sekali-kali nggak apa-apa. Aku nggak setiap minggu kok. Paling cocok memang Indomie ini pedas-pedas, panas-panas, terus lagi hujan atau lagi mendung gitu ya, sangat mendukung. Kita seruput kuahnya. Endulnya teman-teman. Kalian suka Indomie kuah atau Indomie goreng? Kalau di Eropa ini kayaknya cuma ada merek Indomie ya. Kalau di Indonesia kan kita punya banyak merek itu. Asparagus semua. Aku nggak tahu apakah di Indonesia bisa nggak ya asparagus tuh dibudidayakan. Tinggal kuahnya. Aku akhiri dengan minum perasan jeruk lemon teman-teman, tapi pakai air dingin. Hai, selamat sore teman-teman semua. Ini aku sedang berada di parkiran puskesmas karena ini jadwalnya Pak suami untuk ganti perban yang ada di dada itu teman-teman. Dan aku mau mengucapkan banyak terima kasih, kami mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang mendoakan Bapak suami. Puji Tuhan tidak ada sesuatu yang gimana-gimana teman-teman. Memang Pak suami sekarang lagi proses pemulihan dan beliau baik-baik saja. Jadi awalnya itu
Pak suami tuh punya kayak apa namanya, kayak benjolan kecil gitu awalnya teman-teman. Dan sama Pak suami itu diabaikan gitu ya. Benjolan ini tuh udah ada kira-kira 3 tahun itu munculnya, dan baru beberapa hari yang lalu baru bengkak gitu dan demam. Jadi Pak suami itu demam terus bengkak, dan akhirnya kita langsung pergi ke puskesmas ini ya, puskesmas dokter langganan kita. Terus sama dokter langsung apa namanya, diajukan untuk pergi ke rumah sakit yang ada di kota, jadi rumah sakit pusat gitu. Dan aku senangnya itu dokter di sini tuh sangat-sangat tanggap banget ya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama, kurang lebih 1 jam kalau nggak salah, 1 atau 2 jam itu benjolan Pak suami itu langsung diangkat teman-teman. Jadi saat itu juga benjolannya itu langsung dioperasi kecil gitu ya. Jadi nggak operasi besar, operasi kecil. Dan puji Tuhan sudah nggak ada lagi. Tapi kata dokternya itu mungkin bisa tumbuh lagi, tapi untuk saat ini tidak bisa diambil semua sampai ke dalam-dalam. Dan kata dokter ini juga bukan apa namanya, bukan sesuatu yang apa namanya, yang berbahaya gitu, enggak teman-teman. Jadi ya puji Tuhan semuanya lancar, dan semoga Pak suami cepat kembali pulih. Jadi beberapa hari ini, mungkin 1 minggu ini Bapak suami tidak pergi bekerja karena masih pemulihan untuk apa namanya, untuk jahitan itu ya. So ya seperti inilah situasi dan kondisi kita. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada, jaga kesehatan ya. Dan terima kasih yang sudah ngikutin video aku, yang sudah support, yang sudah mendukung aku dari awal sampai detik ini. Teman-teman online semuanya dimanapun berada ya, semoga kita semua sukses selalu. Terima kasih, bye. Sedang berada di parkiran. Sebenarnya tadi aku tuh pengen beli es krim di situ teman-teman ya. Di situ kita punya langganan es krim, enak sekali. Cuma ini dingin jadi, dan aku urungkan untuk beli es krimnya. Pak suami di situ tadi, dia di situ masuk sana. Kami karena jam pulang sekolah dan juga jam pulang kantor. Tuh bis-bis anak-anak pulang sekolah teman-teman, karena kita dekat dengan sekolah. Bis-bis juga. Tuh dia bisnya.